Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabum Film Cadel. Terkadang kita merasa hidup ini tidak adil, ya kan Lur? Tapi pernahkah kalian berpikir bahwa dunia tidak bersekongkol menjatuhkanmu, melainkan untuk menguji kedewasaanmu, Lur? Iya, sesuai banyak requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul sequel film bencana yaitu Greenland 2 Migration tahun 2026, mengisahkan perjuangan John dan keluarganya yang terpaksa pergi dari bunker menuju ke suatu tempat yang rumornya terdapat kehidupan baru di sana. Apakah tempat itu benar-benar ada atau hanya rumor belaka? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan laknat dari dulurku Dewi Apipah ya, Cak. Mau tanya, kalau telinga kotor baiknya dicuci atau di steam aja ya? Langkah pertama adalah dikasih soda api, Lur, lalu diberi air panas dan niscaya akan hilang. Nyawamu yang hilang, monggo sketsaken. Sedikit rekapan dari film pertamanya, Lur, biar kalian lebih mudeng ya kan? Atau kalau mau nonton dulu juga boleh di video yang ini ya, Lur ya. Jadi 5 tahun yang lalu terjadi bencana mengerikan, yaitu jatuhnya banyak pecahan-pecahan komet yang menghantam bumi. Dan puncaknya adalah pecahan terbesar yang disebut komet Clark, di mana lebarnya mencapai 14 km dan itu jauh lebih besar dari asteroid yang mempunahkan dinosaurus. Bencana itu melenyapkan lebih dari 75% peradaban di bumi, menyebabkan tsunami setinggi 300 meter, angin panas berhembus melebihi kecepatan suara, dan dalam hitungan jam seluruh benua pun terbakar. Seorang insinyur sipil profesional bernama John Allen Carty dengan istrinya Allison dan anak mereka yaitu Nathan berhasil menyelamatkan diri ke sebuah bunker di pangkalan udara Thule yang berlokasi di Greenland bersama manusia-manusia lainnya. Namun di berbagai negara, kemungkinan juga masih ada manusia yang selamat. Kurlep singkatnya begitu, Lur, dan sekarang kita masuk ke ceritanya. 5 tahun setelah komet Clark menghancurkan sebagian besar bumi, ternyata bencana masih terus berlanjut karena pecahan-pecahan komet yang tersebar di orbit terkadang kembali menghantam bumi. Bukan hanya itu, dampak dari jatuhnya komet menyebabkan radiasi yang tingkat bahayanya berbeda-beda di setiap wilayah. Meski kebanyakan tempat sudah hangus, namun dipercaya masih ada area hijau dan mungkin ini cara bumi menormalkan dirinya kembali, yaitu melalui bencana besar. Sementara itu John dan keluarganya beserta orang-orang di bunker masih bisa bertahan dan mereka rutin melakukan kegiatan yang positif seperti olahraga, zumba, pilates, senam bola bali sampai sekolah untuk anak-anak hingga remaja. Dan inilah Greenland 2 Migrasi. 75% of the world finding a way through the contamination. Not easy living under, but we find joy together. Bunkers holding on, and the best we can. Allison telah menjadi pemimpin komunitas orang-orang bunker, sedangkan John menjadi pengintai yang bertugas keluar dengan memakai hazmat lengkap untuk mengecek perkembangan kondisi bumi, mencari barang-barang yang berguna atau makanan yang masih layak dikonsumsi. Hari itu saat berkeliling keluar di rute yang berbeda, sambil berkomunikasi dengan rekannya di bunker, John sempat melihat sumber lava yang baru muncul. Lalu ketika sampai di pinggir pantai, dia menemukan beberapa sekoci yang di dalamnya tidak ditemukan barang-barang berarti. Setelah itu John pun masuk ke kapal terbengkalai dan menemukan kunci Inggris yang langsung disimpan saking berharganya, sampai akhirnya dia masuk ke suatu ruangan di mana para kru kapal sudah mati dan John begitu senang melihat setangkai bunga yang diselipkan ke buku karena di kondisi seperti itu sangat jarang tanaman bisa ditemukan, Lur. Jackpot. The crew. Shit. Oh, beautiful. Tak lama kemudian rekannya mengabarkan jika ada badai radioaktif yang mengarah ke tempat John berada. Gak pakai lama John pun segera balik ke bunker dan John, we're all fast as I can. Close!
Alhamdulillahnya John bisa selamat dan langsung disemprot disinfektan agar membunuh virus ataupun bakteri yang mungkin menempel di baju hazmatnya. Di lain sisi, orang-orang di bunker juga terus berkomunikasi dengan manusia-manusia selamat lainnya di berbagai negara untuk saling mengabarkan kondisi mereka. Seperti di kota Bukares, Rumania yang telah hancur akibat gempa dan air laut di Mumbai, India yang naik sangat cepat. Sementara itu para pimpinan komunitas bunker mengadakan rapat, di antaranya adalah Ellison, Dr. Amina, Jenderal Sharp, juga mas-mas kacrut yaitu Adam yang terlalu khawatir dan parnoan. Mereka pun membahas sumber daya yang hanya bisa bertahan selama 5 tahun ke depan, serta radiasi mengerikan di luar sana yang bisa menyebabkan kematian dan tidak bisa hilang begitu saja karena paparannya berkelanjutan. Lalu Adam memberitai bahwa sebagian daratan Amerika telah hancur, begitu pula dengan Kanada dan Islandia. Sedangkan dari laporan yang diterima, badai yang terjadi di Eropa Barat lebih sedikit, namun keamanan udaranya masih belum diketahui. Dr. Amina pun menjelaskan tentang kawah besar di Perancis yang dipercaya sebagai zona aman karena kawah itu sangat dalam dan bentuk dindingnya bisa mencegah badai ataupun udara tercemar. Namun menurut Adam, mereka tidak mungkin migrasi ke Perancis karena lokasinya begitu jauh. Selain itu, mereka belum tahu secara konkret bagaimana kondisi di sana, dan di Eropa juga terjadi pemberontakan serta perang saudara demi memperebutkan sumber daya yang sudah langka. Combined with its depth, or what's making it such a safe zone? We believe its size and shape of the crater will active storms from forming. Please, let's stick to reality. Tiba-tiba gempa pun muncul yang belakangan ini makin sering terjadi akibat lempeng tektonik yang terus bergerak, dan karena itu jugalah terkadang muncul sumber-sumber lava baru, Lur. Lalu Ellison membahas tentang sinyal permintaan pertolongan dari orang-orang yang bertahan hidup di goa maupun lubang tambang. Akan tetapi Adam langsung memotong pembicaraan karena mereka tidak akan sanggup memberi makan lebih banyak orang lagi, dan bisa jadi orang-orang itu membawa penyakit karena radiasi. Ellison pun memutuskan untuk voting seperti biasa, apakah mereka harus menyelamatkan orang-orang tersebut, dan semua orang pun setuju kecuali Adam. Di lain sisi, kegiatan sehari-hari tetap berjalan, termasuk Nathan yang sangat memahami pelajaran rasi bintang dan sepertinya dia naksir sama salah satu cewek di sana, Lur. Smaller bits that they got caught in our gravity. Saat membetulkan pipa air, John pun ngobrol-ngobrol dengan keluarganya di ruang santai dan memberikan bunga yang dia temukan ke Ellison sebagai hadiah. Lalu Ellison memberitahu bahwa sebelumnya Nathan menyelinap keluar bunker selama beberapa menit dan ditemukan oleh bagian keamanan. Nathan mengatakan jika dia sudah berusia 15 tahun dan penasarin bagaimana kondisi di luar sana karena dia juga ingin menjadi pengintai seperti ayahnya. Akan tetapi John mewanti-wanti agar Nathan tidak mengulanginya lagi karena radiasi di luar sangatlah berbahaya meski Nathan memakai masker sekalipun. Setelah Nathan balik ke kamarnya, John pun diajak berdansa oleh Ellison dan terlihat batuk John yang semakin parah karena meski selama 5 tahun terakhir John selalu memakai hazmat saat menjadi pengintai, namun radiasi tetap memberikan dampak buruk perlahan-lahan ke tubuhnya. Try being 15. Listening to me. I'd be excused. Takes after his father. You taking care of yourself? Yeah. Keesokan paginya, orang-orang yang berada di goa dan lubang tambang akhirnya diperbolehkan datang ke bunker. Di lain sisi, John akan mengecek kondisi mesin-mesin dan pipa-pipa bunker bersama sohibnya Lars. Namun mereka terkejut saat melihat retakan besar di sana, Lur. Lalu yang terjadi? Shit. There you go.
Iya, pergerakan tektonik begitu besar hingga retakan dan gempanya menghancurkan bunker. John dan Ellison segera mencari Nathan yang alhamdulillahnya masih sehat walafiat. Setelah itu mereka mengambil barang-barang, pakaian, makanan, masker, juga insulin. Karena Nathan mengidap diabetes cukup parah dan harus disuntik insulin secara rutin. Semua orang juga berusaha keluar dari bunker. Namun karena pintu gerbang sudah tertutup batu, John dan keluarganya pun akan melewati terowongan bagian timur. Gempa susulan beberapa kali terjadi dan Ellison hampir aja kegencet runtuhan batu, Lur. Orang-orang panik berhamburan dan banyak dari mereka yang tidak memiliki masker. John, Ellison, dan Nathan membantu Dr. Amina yang sempat terjatuh. Lalu mereka pergi ke pinggir pantai yang sudah banyak orang berebut masuk ke sekoci. Untungnya mereka berempat berhasil masuk ke sekoci yang masih cukup kosong dan Adam juga ada di sana. Tentara yang menyetir sekoci pun segera menutup pintu karena jika terlalu banyak orang, sekoci pasti akan terguling. Lalu tepat ketika sekoci pergi dari pulau, terlihat gelombang tsunami besar yang menerjang orang-orang di sana. Ngeri banget anjir sumpah. Dad! Dad! Oh my God! Oh my... Dari alat pengukur radiasi milik John, ternyata di dalam sekoci udaranya bagus dan mereka semua segera membuka masker. Sekarang tujuan harus segera ditentukan karena persediaan makanan dan minuman hanya bisa bertahan kurang dari seminggu. Negara terdekat dari Greenland yaitu Islandia juga sudah hancur. Maka dari itu mereka pun sepakat menuju ke arah tenggara sampai ke Inggris yang seharusnya bisa ditempuh kurang dari seminggu seharusnya ya Lur ya. Keesokan paginya mesin sekoci sempat macet dan setelah diotak-atik oleh John, mesin pun bisa kembali menyala. Namun sayang setelah beberapa hari di laut, sekoci pun kehabisan bensin, sedangkan persediaan makanan dan minuman hanya tersisa untuk 2 hari lagi. Kini mereka hanya bisa pasrah, membiarkan sekoci terbawa arus dan kemungkinan mereka akan tetap sampai di Inggris karena lokasinya sudah tidak jauh lagi. We're out of gas. Maybe we can ration days of water and ammo. Oh, I need food. Selagi terombang-ambing di lautan, mereka semua pun ngobrol-ngobrol untuk menghilangkan rasa lapar dan John merasa bersyukur keluarganya masih utuh karena banyak orang-orang di sekoci itu yang telah kehilangan anak maupun pasangannya. Nathan juga sempat kagum melihat keindahan fragmen-fragmen komet di langit, juga galaksi Andromeda yang berbentuk spiral raksasa dan memang Andromeda adalah galaksi yang terdekat dengan Bima Sakti, Lur. Sampai akhirnya sekoci pun tiba-tiba menabrak sesuatu yang ternyata Oh my God. We're on a building top. Air's okay for now. Find shelter. We're in Liverpool. John DKK sudah sampai di Liverpool, Inggris yang kotanya sudah terendam air, bahkan skoci sampai nyangkut di atas gedung. Untungnya udara di sana masih cukup bagus, Lur, dan mereka pun terus mendayung sampai ke daratan untuk mencari tempat berlindung. Tak lama kemudian John and the gang bertemu dengan sekumpulan orang di tengah kota yang kulitnya merah-merah karena terpapar radiasi tingkat rendah. Di dekat sana ternyata ada tempat perlindungan dari pemerintah yang dijaga ketat oleh militer. Namun karena yang memiliki lencana izin hanya Ellison saja, maka orang-orang lainnya tidak boleh masuk. Adam pun terus memaksa untuk menerobos yang membuat akamsi di belakangnya semakin ricuh dan One batch, one injury. Army officials from Greenland requesting emergency asylum. Six funding officials. iya, Adam si kacrut pun tewas ditembak. Kasihan sebenarnya, Lur, tapi mampus ya kan. Tiba-tiba sirine bahaya dinyalakan karena badai besar radioaktif akan datang dan John meminta bantuan ke mas-mas brewok yang menyetir mobil van agar keluarganya beserta Dr. Amina dibawa ke London untuk menemui kenalan mereka yaitu Mackenzie. Setelah John memberikan jam tangannya, mas brewok pun mau membawa mereka dan berhasil menjauh dari badai. That'll do. Heads up. Go, 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 go. All right.
Okay, deep breaths. A radiation storm like they come out of you in seconds. People are so desperate they'll kill you for a scrap of food. Dalam perjalanan ke London, Nathan sempat bertanya ke Dr. Amina apakah kawah di Perancis yang katanya zona aman benar-benar ada. Amina pun percaya dengan rumor tersebut, di mana kawah besar itu terbentuk akibat benturan dari pecahan terbesar komet Clark, dan kehidupan baru dimulai dari sana. Layaknya peristiwa 66 juta tahun yang lalu, Lur, yaitu saat asteroid besar menabrak bumi hingga mempunahkan 3/4 spesies tanaman maupun hewan, termasuk dinosaurus. Dan sejak saat itu bibit-bibit kehidupan baru berkembang dengan pesat. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh dan setengah jam lagi akan sampai di London, mereka pun beristirahat sejenak di area hutan. John dan Mas Brewok ngobrol ngalor ngidul. Lalu John menanyakan bagaimanakah kondisi di Prancis. Menurut Mas Brewok, Prancis jauh lebih berbahaya dari London karena banyak manusia di sana yang sudah tidak memiliki adab. Tapi tiba-tiba John merasakan getaran di tanah yang ternyata pecahan-pecahan kecil dari komet akan jatuh di hutan tersebut. Dan That's not a storm. naasnya Mas Brewok tewas dihantam pecahan komet dan John mengambil barang-barang di mobil yang mungkin bisa berguna. Mereka pun lanjut berjalan ke London dan sesampainya di sana, John DKK segera pergi ke rumah sakit tempat Mackenzie berada, yang alhamdulillahnya dia masih hidup, Lur. Di sana Mackenzie merawat banyak lansia yang sebagian besar mengidap Alzheimer, bahkan mereka lupa peristiwa komet 5 tahun lalu yang telah merenggut nyawa keluarga mereka. Setelah itu John dan yang lainnya pun ngobrol-ngobrol sambil minum hammer dan bersantai. Mereka pun mengajak Mackenzie untuk ikut ke kawah besar yang ada di Perancis, namun dia menolak karena harus merawat para lansia di sana. No, I've just had rumors, just a load of rumors. Media is live these days. Malam harinya Allison terbangun karena mendengar batuk John yang sekarang sudah mulai mengeluarkan darah. John akhirnya jujur bahwa saat di bunker, salah satu dokter mengatakan jika seseorang terpapar radiasi dan mulai menunjukkan gejala batuk darah, maka hidupnya tidak lebih dari 6-8 minggu lagi. Allison pun yakin Mackenzie bisa menyembuhkannya, tapi John menyadarkan istrinya bahwa penyakit itu tidak akan bisa disembuhkan. Maka dari itu John ingin segera pergi ke kawah di Perancis, dan jika perkataan Dr. Amina benar, maka Allison dan Nathan bisa mendapatkan hidup yang layak di sana. Lalu keesokan paginya, Mackenzie memberikan pistol juga mobil ke John yang bahan bakarnya masih cukup membawa keluarganya sampai ke Selat Inggris. Sebelum pergi, Mackenzie meminta John agar terus menjalankan mobil dan jangan pernah berhenti jika melihat orang. Don't stop for anyone. Head down through Dover. Took it from someone else. Enough fuel to get you to the channel. Perlu waktu sekitar 2 jam untuk sampai ke Selat Inggris, dan mereka akan melewati jalanan yang dikelilingi oleh hutan. Tapi tiba-tiba dua orang berniat merampok mobil hingga membunuh Dr. Amina, yang untungnya kedua orang itu berhasil dibunuh oleh John dan Alice. Keesokan paginya setelah menguburkan Amina juga mendoakannya, John dan keluarganya pun melanjutkan perjalanan sampai ke Selat Inggris. Namun betapa terkejutnya John melihat selat dari London ke Perancis yang seharusnya berjarak 32 km, kini telah berubah menjadi daratan. Itu artinya mereka bisa menuju ke Perancis menggunakan mobil, Lur. Namun di tengah jalan terlihat banyak mobil-mobil lainnya yang berhenti karena ternyata So many battles fought over this. Oh God. That was all water? Oh yeah. Sea from here to France.
Iya, retakan sangat besar memisahkan daratan dan semua orang yang ingin pergi ke Perancis harus melewati jembatan tali ala kadarnya kayak gini. Ditambah lagi angin berhembus sangat kencang, Lur. Nathan sempat panik melihat lubang sedalam itu dan ingin mencari jalan lain ke Perancis. John pun langsung menenangkan anaknya agar jangan melihat ke bawah saat menyeberang dan tetap mengikuti langkah John. Bayangin Anda di posisi kayak gini apa enggak? Ya kan, Lur? There's gotta be another way. Nathan, I'll go first, okay? Enough, everybody. Make sure we're secure. No. Come on, attaboy. Berikutnya mereka harus merangkak melewati jembatan tangga dan kali ini John berada di paling belakang. Tapi tiba-tiba gempa pun terjadi yang langsung memutus jembatan tali sebelumnya, juga menggeser tangga di sebelah John, dan salah satu orang yang panik pun lompat ke arah Nathan. Lalu yang terjadi? Please don't let me fall. Hold on. Come on, okay, let's go. Let's go, Nathan. Alhamdulillahnya mereka berhasil selamat dan setelah berjalan cukup jauh mereka menemukan kawah yang sangat luas namun tidak ada sedikit pun area hijau atau tanda-tanda kehidupan. Allison pun meyakinkan suaminya bahwa kawah itu mungkin bukan dari benturan komet Clark melainkan dari pecahan komet yang lain dan tidak ada salahnya mereka terus berjalan ke selatan. Tak lama kemudian datanglah pria bernama Dennis yang menodongkan senjatanya dan John pun memperkenalkan keluarganya, juga tujuan mereka ke kawah Clark. Untungnya Dennis adalah pria yang baik dan langsung mengajak mereka ke rumahnya untuk makan sejenak. Listrik di sana bisa menyala karena Dennis memanfaatkan solar panel yang disalurkan ke mobil lalu dialirkan ke seisi rumah. Dennis pun memperkenalkan istrinya yang lumpuh dan tidak bisa bicara karena sarafnya rusak akibat radiasi. Juga anaknya yang bernama Camille. Lalu saat makan malam Dennis pun menjelaskan tentang kawah komet Clark yang biasa disebut orang Perancis sebagai La Terre Promise atau tanah yang dijanjikan. Namun wilayah itu sangatlah berbahaya karena dijaga ketat oleh negara-negara aliansi barat dari invasi negara-negara aliansi timur yang ingin merebut wilayah kawah tersebut karena sumber dayanya yang melimpah. Maka dari itu pertempuran garis depan terus terjadi dan menurut Dennis mustahil untuk melewatinya. Di lain sisi Nathan ngobrol-ngobrol dengan Camille juga menunjukkan gambar rasi bintang buatannya yang katanya zodiak mereka cocok, Lur. Halah, bisa aja sepiknya nyambe satu ini ya kan. Humanity's last chance. It could be so. Only 2 cities left standing. It's impossible to get through. That region is too dangerous. Fighting on the entire front. The bunker in Greenland. The sky we can never see. Think I'm Aquarius. Pisces. These and Aquarius get along well. Keesokan paginya Dennis menunjukkan peta buatannya di mana sajakah zona perang yang harus dihindari dan jalur yang bisa diambil keluarga John untuk sampai ke kawah Clark, yaitu jalur gunung karena lebih aman dari jalur-jalur lainnya. Dennis memiliki teman di batalion yang berjaga di sana, yaitu seorang komandan bernama Junet, dan Dennis memberikan foto mereka berdua agar nanti John bisa menunjukkannya dan Junet pasti akan membantu meloloskan mereka. Sambil menahan tangis, Dennis memiliki satu permintaan, yaitu John harus pergi membawa putrinya Camille. Selama ini Dennis tidak bisa pergi ke tempat itu karena kondisi istrinya yang tidak mungkin melakukan perjalanan jauh dan berbahaya. Maka dari itu Dennis akan tetap merawat istrinya di sana, sedangkan Camille harus mendapat kehidupan baru. Meski sebenarnya Dennis juga tidak tahu bagaimana kondisi di kawah Clark. Entah mengapa Dennis begitu mempercayai John hingga berani menyerahkan putrinya. Dan mendengar itu Allison pun langsung menyanggupi permintaan Dennis. My wife, she can't travel. You see that? Take Camille with you. Take our daughter. What awaits you at the crater? Convinced to be reborn. We'll get her there. We'll get her there. We'll get her there.
Setelah berpamitan ke kedua ortunya, Camille pun akhirnya pergi bersama keluarga John. Karena Camille masih terlihat begitu sedih, di tengah jalan mereka pun berhenti untuk ngobrol-ngobrol dan suasana pun kembali cair. Namun tak lama kemudian datang sekelompok orang bersenjata yang mengusir John and the gang dari sana karena banyak orang-orang berbahaya. Camille yang tahu kelompok itu adalah aliansi barat, akhirnya mengatakan jika mereka ingin bertemu dengan Komandan Junet yang merupakan teman dari ayahnya, dan tujuan mereka adalah pergi ke Kawah Clark. Setelah itu mereka berempat pun akan dibawa ke Komandan Junet, dan satu-satunya jalur yang bisa dilewati Lur adalah melewati zona perang. Lalu yang terjadi Is the only way through. They stationed ahead. Follow me! Run! Run fast! Nathan, head down! Nathan! This way. John dan keluarganya sudah sampai di parit, lalu diberi arahan ke tempat Komandan Junet berada. Kini mereka berjalan melewati hutan dan sudah menjauhi zona perang hingga sampai di perkemahan militer aliansi barat. Setelah bertanya ke orang-orang sekitar di manakah Komandan Junet, mereka pun sangat terkejut karena ternyata beliau baru saja meninggal akibat peperangan. Salah satu prajurit di sana langsung mengusir mereka pergi. Namun John terus memohon agar diperbolehkan pergi ke Kawah Clark karena mereka telah menempuh perjalanan yang sangat jauh, dan John juga sudah berjanji akan membawa keluarganya ke tempat yang aman sebelum dia meninggal. Prajurit di sana pun merasa iba dan akhirnya mengizinkan mereka pergi ke kawah dengan bis yang sudah disiapkan bersama pengungsi lainnya. I'm dying. How much longer without getting to safety? Bringing people to the crater. Luke will take you. Go now. Ketika bis OTW menuju kawah, dua pemberontak yang bersembunyi tiba-tiba menembaki bis dan membunuh para penjaga yang mengantar. Semua penumpang pun dipaksa turun dan bis itu akan diambil alih oleh mereka. Namun saat ada kesempatan, John nekat melawan. Begitu pula dengan para pengungsi lain yang membantu. Tapi yang terjadi, Oh my god! Dad! kedua pemberontak berhasil dibunuh, namun John tertembak di perutnya dan Allison pun segera membawa bis pergi menuju kawah. Ketika sudah sampai di pegunungan, mereka harus lanjut berjalan karena tidak ada jalur untuk dilalui kendaraan lagi. Dan setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, seolah-olah takdir selalu menyelamatkan keluarganya, John pun akhirnya bisa lega setelah melihat kehidupan yang benar-benar ada di Kawah Clark. Lur, air sungai mengalir, udara begitu bersih, dan area hijau juga memenuhi seluruh kawah. Lalu tepat ketika melihat keindahan pemandangan itu, tiba-tiba John pun terjatuh, dan di detik-detik sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, John berterima kasih kepada Allison karena telah setia menemaninya. Thank you for being my girl. Sunshine, warm on your face. May the roads rise up to meet you. We'll save Dad. Film pun ditutup dengan perkataan dari John bahwa manusia masih diberi kesempatan untuk membangun dunia yang lebih baik. Dunia yang bukan hanya layak untuk ditinggali, tapi juga diperjuangkan dengan para pemimpinnya yang memiliki kebaikan dan kasih sayang, bukan yang haus kekuasaan, mengenyangkan perut sendirian, dan serakah akan kekayaan. To start over again, to build a better place. And you carry that light with you, because that's what we're built for. One not just worth living in, but living for. Tomorrow belongs to you, to all of you. Safe journey on. Abuyar, bumi mampu menyediakan semua hal untuk kebutuhan setiap orang, tapi tidak untuk keserakahan setiap orang, Lur. Assalamualaikum.